Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4995 sampai bab 4997. Chen Ping dan kelompoknya bergegas kembali ke kota. Pada saat ini, kota sudah benar-benar kacau, dengan sejumlah besar tentara berlarian di jalan-jalan. Alis Chen Ping sedikit berkerut, dia tahu mereka harus keluar secepat mungkin. Karena Tuan Muda Huo pasti sedang mengejar mereka melalui susunan teleportasi bersama anak buahnya. Namun, dengan begitu banyak prajurit, tidak akan mudah bagi Chen Ping dan kelompok kecilnya untuk melarikan diri. Niu Ben, apakah ada cara untuk menghubungi ayahmu? Chen Ping ingin menghubungi Niu Fei dan menyuruhnya melancarkan serangan ke kota Flying Tiger. Jika Niu Fei memimpin serangan ke kota Flying Tiger, prajurit kota itu pasti akan segera dikerahkan kembali. Ini akan secara signifikan mengurangi tekanan pada Chen Ping dan kelompoknya. Saat Chen Ping tiba, dia lupa memberikan Niu Fei slip geokomunikasi, dan kini dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Aku punya cara untuk menghubungi ayahku. Niu Ben berkata sambil mengeluarkan sebuah token dari dadanya. Token itu sama persis dengan yang diberikan Niu Li pada Chen Ping. Saat Niu Ben meneteskan setetes darah esensinya ke token tersebut, dia dengan cepat menjalin kontak dengan Niu Fei. Chen Ping tidak membuang waktu dan segera menjelaskan situasinya kepada Niu Fei. Niu Fei kemudian memimpin pasukan lebih dari 100.000. Berbaris dengan megah menuju kota Flying Tiger. Untuk saat ini, para prajurit di sini mungkin tidak akan dikerahkan kembali, di mana kita berlima bisa bersembunyi. Bai Yi bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak terbiasa dengan tempat itu, dia tidak tahu di mana mereka bisa bersembunyi. Aku tahu suatu tempat, ikuti aku. Di sanalah para pembudidaya manusia di penjara. Jika kita bisa membebaskan mereka, kemungkinan kita bisa keluar dari kota ini bersama-sama mungkin akan meningkat. Aisyah angkat bicara. Kau hanya ingin kami menyelamatkan orang-orangmu, bukan? Mat Immortal melirik Aisyah sekilas. Kami bukan orang bodoh, tempat itu harus dijaga lebih ketat lagi. Tidak banyak penjaga, sebenarnya, Aisyah berkata dengan cemas. Dia benar-benar ingin Chen Ping dan yang lainnya membantu membebaskan rakyatnya, tetapi tujuannya juga adalah untuk menambah jumlah mereka agar peluang mereka untuk melarikan diri dari kota menjadi lebih besar. Pimpin jalan, Chen Ping memerintahkan Aisyah untuk membimbing mereka. Aisyah mengangguk dan mulai memimpin Chen Ping dan yang lainnya melewati kota. Aisyah jelas jauh lebih mengenal tata letak kota daripada Chen Ping dan kelompoknya. Beberapa kali mereka hampir bertemu dengan tentara, tetapi Aisyah dengan cerdik menghindari mereka setiap kali. Tak lama kemudian, Chen Ping dan kelompoknya tiba di sebuah daerah kantong berbenteng besar, bagaikan kota di dalam kota, dengan tembok-tembok batu menjulang tinggi berwarna merah darah. Semua pembudidaya manusia di penjara di sini. Aisyah menunjuk ke daerah kantong itu. Saat ini, banyak penjaga sedang mencari kita, jadi mungkin tidak banyak yang tersisa di sini. Dan mereka tidak akan pernah menduga kita akan kembali ke tempat ini alih-alih melarikan diri, sehingga kita bisa mengejutkan mereka. Aisyah menjelaskan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Chen Ping mengangguk. Ayo kita kenakan kembali baju besi kita dan masuk ke dalam terlebih dahulu.
Chen Ping dan yang lainnya mengenakan kembali baju zirah mereka, lalu mengawal Aisyah menuju daerah kantong itu. Saat mereka sampai di pintu masuk, seorang lelaki tua menghentikan mereka. Ini adalah penjara surgawi, tidak ada yang bisa masuk tanpa perintah militer, kata lelaki tua itu dengan dingin. Kami di sini untuk mengawal buronan ini. Dia melarikan diri dari penjara surgawi, dan kami telah menangkapnya kembali. Chen Ping melangkah maju, menunjuk Aisyah saat dia berbicara. Ketika lelaki tua itu melihat Aisyah, amarah berkobar di matanya. Sialan, kau membuatku dimarahi karena membiarkanmu kabur. Orang tua itu melangkah maju dan menampar wajah Aisyah dengan keras. Tamparan itu membuat Aisyah berdarah dari mulut dan hidungnya, namun dia hanya bisa menahannya, melotot marah ke arah lelaki tua itu. Terima kasih atas kerja keras kalian, saudara-saudara, kata lelaki tua itu sambil melambaikan tangannya dengan santai. Gerbang kota besar itu perlahan berderit terbuka. Chen Ping dan lelaki tua itu mengantar Aisyah masuk. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat rombongan itu melangkah masuk, lelaki tua itu berkata kepada Chen Ping dan yang lainnya, "Baiklah, tinggalkan tahanan itu di sini. Kalian bisa pergi sekarang." Chen Ping melihat ini, tiba-tiba menyerang orang tua itu. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mengeluarkan suara mendengung, lalu menebas dengan ganas ke arah lelaki tua itu. Pupil mata lelaki tua itu mengecil, dia berbalik tiba-tiba, dan melancarkan pukulan dengan tinjunya. Ledakan. Gelombang energi tinju yang dahsyat secara paksa menghentikan serangan pedang Chen Ping, tetapi tubuh lelaki tua itu langsung terlempar ke belakang puluhan meter. Kalian ini sebenarnya siapa? Orang tua itu menatap Chen Ping dan kelompoknya dengan wajah penuh keraguan. Chen Ping melirik Aisyah, mulutnya berdarah, lalu melepaskan baju besinya dan mencibir pada lelaki tua itu, "Orang tua bodoh, tidakkah kau tahu bagaimana menunjukkan rasa kasihan kepada seorang wanita? Kau cukup kejam terhadap wanita, bukan? Percayalah, aku membenci pria yang paling sering memukul wanita. Karena kalian sudah menyerang kepadaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Orang tua itu mendengus dingin, lalu mengulurkan kedua tangannya ke depan. Ledakan. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menekan Chen Ping dan kelompoknya. Mat Immortal dan Bai Yi saling bertukar pandang, lalu keduanya tiba-tiba menyerang. Gemuruh. Aura mengerikan itu hancur seketika dan tubuh lelaki tua itu terpental mundur sekali lagi. Melihat hal itu, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia sudah mempertimbangkan untuk mundur. Chen Ping, yang menyadari hal ini, lenyap dalam sekejap, muncul kembali di atas kepala lelaki tua itu pada saat berikutnya. Dia tidak bisa membiarkan orang tua itu lolos. Chen Ping mengayunkan pedangnya ke arah kepala lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu memucat, secara naluriah mundur untuk menghindari pukulan itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia mundur, dia tetap diselimuti oleh cahaya pedang itu. Desir, desir, desir. Sinar cahaya pedang jatuh bagai hujan deras. Aduh, orang tua itu mengeluarkan raungan yang sangat keras, aura yang dahsyat meletus, dan seketika menghancurkan sinar pedang itu. Pada saat itu, Chen Ping yang berada di atas kepala lelaki tua itu menghilang lagi. Orang tua itu secara naluriah melihat sekelilingnya, dan ketika dia melihat Chen Ping, pedang pembunuh naga sudah tertekan di lehernya. "Aku adalah tetua kota harimau terbang, jika kau membunuhku,
tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa lolos. Orang tua itu mengancam Chen Ping. Aku tidak pernah berencana untuk melarikan diri, bawa kami masuk. Chen Ping memberi perintah dan mengendalikan lelaki tua itu. Meskipun Chen Ping dan kelompoknya telah melewati gerbang utama penjara surgawi, mereka masih membutuhkan lelaki tua itu untuk menuntun mereka lebih jauh ke dalam. Di bawah kendali Chen Ping, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain membimbing mereka menuju kedalaman penjara surgawi. Setelah melewati 3 gerbang lagi, bau darah yang pekat menyengat mereka. Chen Ping dan yang lainnya mengerutkan alis mereka, sementara wajah Aisyah dipenuhi kekhawatiran. Bau darah yang begitu kuat berarti banyak orang telah meninggal. Ketika Chen Ping dan kelompoknya melewati gerbang lainnya, mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Tanah dipenuhi mayat-mayat yang berserakan sembarangan, darah mengalir seperti sungai. Di antara mayat-mayat itu terdapat orang-orang tua, orang-orang lemah, wanita, dan anak-anak. Bau darahnya begitu menyengat hingga membuat sulit bernafas. Melihat hal itu, mata Aisyah berkobar marah dan dia membentak lelaki tua itu. "Kenapa? Kenapa kau membunuh mereka? Salahkan dirimu sendiri. Siapa yang menyuruhmu melarikan diri?" Satu orang melarikan diri, 10.000 orang terbunuh sebagai hukuman. Orang tua itu berkata tanpa malu. Tubuh Aisyah gemetar, amarahnya membuat kakinya goyah. Kejahatan akan mendapat balasannya, pembantaian kalian pada akhirnya akan menimpa kepala kalian sendiri. Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan dingin, dan dengan gerakan santai pedang pembunuh naga miliknya. Kepala lelaki tua itu terpenggal, melayang jauh ke kejauhan. Pada saat itu, teriakan masih bergema dari kedalaman penjara surgawi, menandakan pembantaian sedang berlangsung. "Tolong, aku mohon padamu, selamatkan rakyatku." Aisyah berlutut di depan Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping tidak berkata apa-apa, tetapi niat membunuh di matanya menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak dapat menahan diri lagi. "Kalian ini siapa?" Pada saat itu, seorang prajurit berbaju besi melihat Chen Ping dan kelompoknya, menyerang mereka dengan cepat. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Desir. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga. Kepala prajurit itu tiba-tiba terlepas. Saat kepala prajurit itu berguling ke kaki Chen Ping, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tidak menyadari bagaimana dia bisa mati. Aisyah menatap Chen Ping dengan kaget. Dia tidak menyangka seseorang yang berada di peringkat pertama alam abadi longgar memiliki kekuatan yang begitu hebat. "Hari ini, mari kita lakukan pembantaian besar-besaran," kata Chen Ping sambil menatap pedang pembunuh naga di tangannya. Mat Immortal dan Bai Yi keduanya mengangguk. Melihat orang-orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang meninggal membuat mereka sangat marah. Meskipun peperangan memperebutkan sumber daya kerap kali terjadi di antara ketiga ras, peperangan tersebut terjadi antara pasukan satu dengan yang lain dan tidak pernah melibatkan pembantaian seperti itu. Ini bukan perang, ini pembantaian. Itu adalah pemusnahan. Chen Ping dan kelompoknya terus maju, sementara Aisyah tetap tinggal di belakang untuk melindungi keselamatan Niu Ben. "Siapa kamu?" Seorang prajurit muncul sambil menghunus tombak panjang, mayat seorang anak masih tertusuk di senjatanya. Saat prajurit itu berbicara, tubuh Chen Ping menghilang. Desir. Dengan sinar pedang yang menembus langit, prajurit itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepalanya telah dipenggal dengan bersih oleh Chen Ping.
Kemudian beberapa prajurit lagi muncul, senjata mereka masih berlumuran darah. Membunuh. Mat Immortal dan Bai Yi meraung saat mereka menyerang ke depan. Gelombang niat membunuh yang luar biasa melanda, dan kepala para prajurit itu dengan cepat dipenggal oleh Mat Immortal dan Bai Yi. Sekarang, mereka membunuh hanya dengan cara dipenggal. Mungkin ini satu-satunya cara melampiaskan amarah mereka. Mata Aisyah dipenuhi kegembiraan dan kekaguman. Dia tidak menyangka Mat Immortal dan Bai Yi ternyata begitu kuat juga. Dengan ini, peluang mereka untuk menyelamatkan sebagian orangnya dan keluar dari Flying Tiger City tampak menjanjikan. Gemuruh. Pada saat itu, tanah bergetar, diikuti oleh tekanan luar biasa yang menimpa mereka. 100 prajurit berbaris serentak maju ke arah mereka. 100 prajurit ini memancarkan aura yang kuat, mata mereka merah, jelas-jelas menjadi gila karena pembunuhan yang berlebihan. Di mata mereka, yang ada sekarang hanyalah pembantaian. Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga, kobaran api yang dahsyat menyala di sepanjang bilahnya. Chen Ping bermaksud membakar binatang buas itu menjadi abu. Mat Immortal dan Bai Yi juga mencengkeram senjata mereka erat-erat, hasrat membunuh mereka memuncak. Namun, setelah melihat Chen Ping dan kelompoknya, para prajurit tidak memperlambat langkah mereka, terus mendekat dalam formasi yang sempurna. Aura gabungan dari 100 prajurit itu menciptakan tekanan yang sangat besar dan menyesakkan bagi Chen Ping dan kelompoknya. Chen Ping tiba-tiba melangkah maju. Dengan ayunan pedang pembunuh naga, gelombang dahsyat niat pedang bercampur api dahsyat meletus keluar. Dalam sekejap, seluruh penjara surgawi berubah menjadi lautan api. Menghadapi kobaran api yang berkobar di hadapan mereka, 100 prajurit itu akhirnya berhenti. Lautan api yang tak terbatas itu terus menekan ke arah para prajurit. Tekanan yang mengerikan dari beberapa saat yang lalu telah sepenuhnya terhapus oleh satu serangan pedang Chen Ping. Tak lama kemudian, seorang kapten prajurit melangkah maju, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Kamu juga dari ras binatang, mengapa harus menyelamatkan manusia ini? Kapten prajurit itu bertanya. Tidak perlu kata-kata, aku tidak suka berbicara dengan orang mati. Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menyerbu ke depan. Saat Chen Ping menyerbu masuk, sambaran cahaya pedang bercampur api agung menyelimuti 100 prajurit. Membunuh. Kapten prajurit itu tidak mundur, malah mengeluarkan raungan yang dahsyat. 100 prajurit menyerbu ke arah Chen Ping secara serempak. Melihat ini, Mat Immortal dan Bai Yi juga bergegas maju tanpa ragu-ragu. Aisyah sangat ingin bergabung untuk membunuh tentara-tentara itu dan membalaskan dendam rakyatnya. Tetapi dia harus melindungi Niu Ben, jadi dia hanya bisa mundur bersamanya, mencari tempat yang aman. Dia tidak tahu apakah Chen Ping dan 2 orang lainnya mampu menangani prajurit sebanyak itu. Bersambung.